Kalau depan saya itu sekali doang, di hari Kamis itu juga. Sekali doang. Iya. Dan bukan setiap hari. Enggak. Oh. Setiap hari mah sekolah pramuka namanya, bukan di Iya, pondok. kirain gitu kan. Di situ tuh guru saya bilang, kalau di tempat bagus kamu menjadi bagus itu biasa katanya. Benar. Tapi kalau di tempat yang sederhana ala kadarnya kamu bisa bagus itu baru luar biasa. Halo Sobat Pramuka dimanapun kalian berada. Halo kakak-kakak dan adik-adik semuanya. Kakak-kakak pembina, adik-adik peserta Pramuka, didik, peserta ya didik. kan? Oke teman-teman, di sini kita mau mengungkapkan keluh kesah kita nih. Oh iya, sebelum mengungkapkan keluh kesah, emang tahu kita apa gitu kan? Iya, emang tahu kita siapa? Oke, jadi gini, kebetulan saya ini bina satuan. Bina satuan di sekolah formal gitu. Sedangkan basic saya Saya dan juga. Kak Iqbal juga itu basicnya dari pondok gitu. Benar. Jadi ada keluh kesahnya nih ternyata teman-teman. Dari pondok mau lanjut ke sekolah ngajar di sekolah formal. Iya gitu. benar. Karena ada beberapa yang kita harus mensinkronkan itu gitu. Dari unsur orang-orangnya gitu kan. Harus benar-benar berpikir keras ya. Bah, itu pasti. Jadi gini, awal lulus itu, ini kalau saya dulu ya. Iya, boleh kan? boleh. Awal lulus itu saya pengen lanjut nih. Waduh, saya suka nih pramuka nih. Kebetulan saya pramuka juga berjenjang teman-teman. Dari SD dulu suka pramuka, ikut pramuka juga. SMP di pondok juga ikut pramuka juga. SMA di pondok juga, pramuka juga. Nah, ketika lulus dari pondok, itu saya pengen, wah, pramuka tuh asik gitu. Seru ya kayaknya. Iya, menyenangkan gitu. Saya pengen pramuka lagi gitu. Tapi bingung nih, nggak ada wadahnya. Dan kebetulan saya kuliah. Di kuliah saya tuh nggak ada pramukanya. Nah, Gitu. sama. Jadi gimana kalau Kak Iqbal tuh? Sama, saya juga SD mulai aktif lah di pramuka. SMP, SMA di pondok. Ya aktif juga di pramuka. Ketika selesai mondok, kuliah, ternyata di kuliah itu wadah untuk pramukanya nggak ada juga sama. Iya. Nggak ada. Jadi bingung. Nah, dan akhirnya kita coba-coba deh. Kita coba-coba nyari sekolah yang belum ada pembinanya ya. Benar. Ya. Kita dengan bermodal tekpram yang kita punya bekal dari pondok. Nah, tekpram Boyman paling bentuk-bentuk ya. Iya, bukunya itu pedomannya. Itu udah pasti banget dah, Boyman pedomannya. Gitu. Terus kita juga akhirnya dapatlah salah satu sekolah di Jakarta Selatan. Ya kan? Iya. Dapat sekolah Jakarta Selatan dan kita juga kebetulan suka ikut event-event kayak gitu. Biasa mengaplikasikan atau mengamalkan ilmu yang dari pondok. Benar. Ya kan? Ketika itu udah berjalan dan alhamdulillah sekolah lain tuh ada yang melirik rupanya. Lirik, bukan ngelirik orangnya ya. Bina satuan kita iya, gitu. Bener. Ketika ngelirik, wah oke juga nih sekolah baru udah kayak gini gitu kan. Akhirnya kita diminta tuh untuk mengajar di sana sini. Sana sini, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika kita udah dapat mengajar sana sini, kita juga, aduh kayaknya nggak enak nih, harus fokus kita mencari prestasi nih kayaknya. Benar, harus nyari prestasi yang bisa dibanggakan ya. Betul. Jadi udah ngajar sana sini, kayaknya setiap sekolah kan pasti minta prestasi. Benar, pasti itu. Ketika udah minta prestasi, mau nggak mau kita menyekat ya. Udah deh, ini udah dulu, ini udah akhirnya hanya megang berapa sekolah waktu itu? 1 ya? 1 kita megang. Man. Boleh sebut merek ya? Iya. Man aja kan. Iya. Tapi nggak secara ininya nggak. Oke, kita pegang Man. Nah, ketika kita pegang Man, disinilah barulah kita ngeri-ngeri sedap. Iya. Karena gimana? Kita megang penegak. Bener. Ya kan? Habis itu kita masuk ke sekolah formal. Di mana notabene-nya kita pondok gitu kan. Walaupun sekolah yang kita pegang berbasis agama juga ya. Iya.
berbau keagamaan iya, kan. Bener. Sama-sama agamanya mah dapet gitu. Agama Islam. Betul. Cuman kalau untuk segi kegiatannya, Iya. materinya dan lain-lainnya, kalau mau kita samain sama pondok kayaknya nggak mungkin gitu. Ya bener, apalagi pas ketika event ya. Betul. Agak susah. Kenapa? Karena biasanya kalau di pondok sendiri itu latihan pramuka berapa kali Kak Iqbal kalau di tempat Kak Iqbal? Kalau tempat saya itu sekali doang. Di hari Kamis itu juga. Sekali doang. Iya. Dan bukan setiap hari. Enggak. Setiap hari sekolah pramuka namanya, bukan di pondok. Kirain gitu kan. Jadi biar bagus gitu pramukanya udah setiap hari latihan gitu. Setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Itu pun waktunya dari jam 2 sampai jam 4. 1,5 jam. Oke, kalau misalnya itu gue boleh nanya dong. Kalau misalnya latihan cuma 1 hari dalam 1 minggu, tapi kok tempat lu kayak bagus banget pramukanya? Sebenarnya kalau dibilang bagus, ya lumayan lah ya. Iya bukan lumayan karena gini teman-teman, pondok-pondok yang ada di Indonesia nih bisa dikatakan mengkiblat lah ya, atau tolak ukurnya atau ngelihatnya itu dari tempatnya kayak Iqbal ini gitu kebetulan gitu. Kita sih sebenarnya ya sama yang kita terapin ya, kayak di sekolah kita yang ini tuh kita ajar. Pasti ada pasukan khususnya. Oh gitu. Iya. Nah di pasukan khusus itu kita untuk kumpulnya itu di hari Rabu, tapi pada maghrib, selesai maghrib. Pada maghrib. Itu ada waktunya. Selesai itu kumpul itu doang. Itu pun kita kumpul itu kayak evaluasi jatuhnya malah. Evaluasi terus evaluasi yang minggu kemarin ya. Sedikit dibahas, habis itu baru dibahas untuk minggu ini tuh kita mau ngapain, mau latihan apa gitu kan. Idat ya? Bukan juga. Kalau untuk pematerinya, untuk mengasih materinya itu bukan dari anak pasusnya, tapi dari anak kelas 2 SMA-nya. Oh, kelas 2 SMA-nya. Salah menyeluruh. Gitu. Oh, gitu. Dan pasukan inti itu ada lagi latihannya beda sendiri di waktu itu. Nah, kalau pasukan inti biasanya yang megang latihan, yang ngajarin sama anak kelas 2 SMA, tapi emang bener-bener fokus dia istilahnya kalau bindep lah. Itu bener-bener dia fokus ke pasukan inti itulah gitu. Jadi kalau pasukan inti emang waktunya agak panjang. Dari jam 2, setengah 2 biasanya udah kumpul tuh. Karena mereka udah bersemangat. Iya, nyanyi keliling. Wah, ketemu dari kelompok yang lain, aduh yel-yel segala macem. Nanti baru kita upacara. Selesai ikut upacara semua. Yang biasa itu yang udah biasa sampai asar, azan selesai, semuanya udah selesai. Tapi kalau pasukan inti lanjut. Azan stop dulu sebentar gitu, istirahat, lanjut lagi sampai jam 5 kurang, baru kita bubar. Paling ada penambahan di situ gitu. Tapi kok bisa keren gitu? Apa beda cara metode belajarnya? Kalau metode belajarnya sama aja sih sebenarnya mah. Sama aja sama apa nih? Sama aja karena dengan gini loh. Sama aja dengan pondok-pondok yang lain ya, atau sekolah-sekolah yang lain itu sama aja sebenarnya. Tapi emang di tempat saya itu emang ada penekanan dikit lah gitu. Gitu. Oke. Iya. Jadi ada penekanan ya sebenarnya bagus penekanan itu untuk kedisiplinan kita sih. Betul. Sebenarnya kan. Jadi wajar lah kita harus bener-bener ekstra. Soalnya yang masuk ke pasukan inti itu istilahnya nggak sembarang orang gitu loh. Itu dipilih apa kemauan sendiri Kak? Biasanya dipilih sih. Dipilih. Dari anak kelas 2 SMA inilah. Gitu loh. Dilihat nih. Kan untuk masuk ke untuk masuk ke pasukan inti itu di kelas 2 baru boleh. Kelas 2 baru boleh masuk pasukan inti. Saya lupa tuh antara akhir tahun atau di awal tahun. Di awal tahun. Pokoknya kelas 2 lah. Jadi kelas 1 ini kan emang materi biasa. Nah, disitulah dilihat ini anak-anak potensi ada nggak nih. Nanti dipanggil baru. Ini anak-anak bener nggak nih belajar? Nah, ini bener nggak nih? Tapi gitu. Itu satu pondok semua ikut pramuka? Ikut semua. Tapi kan kita kan ada per kelompok-kelompok ya. Gitu. 1, 3, 5, 9, ya sekian-sekian pokoknya lah. Oh, itu nomor gugus depan? Bukan nomor gugus depan. Nama kelompoknya aja? Nama kelompok. Oh gitu. Kan. Iya. Jadi ada bagi-bagi ya masing-masing itulah. Sebenarnya antara kelompok, kita ngomong kelompok aja lah ya, biar enak. Biar orang semua ngerti gitu. Antara kelompok 1, 3, 5, 7, 9 itu
punya ciri khas masing-masing. Punya ciri khas masing-masing. Saya rasa juga pasti punya metode masing-masing. Oh gitu. Iya, nggak mungkin sama mereka cara ngedidiknya gimana gitu. Oh gitu. Iya. Dan itu kebetulan kan Kak Iqbal sendiri kan alumni pondoknya kan besar juga dan banyak cabangnya di mana-mana. Iya, alhamdulillah. Nah, pertanyaan lagi, apakah sama nggak sih yang di cabang-cabang sama yang di pusat gitu? Metodenya sama nggak kayak gitu? Kebetulan saya kan di cabang dulu ya. Di cabang sebenarnya yang mengajari kita itu ada juga campur tangan dari pusat. Oh gitu. Soalnya ketika di kelas 3 SMA awal itu ada pertukaran pelajar antara di cabang dan di pusat. Rolling. Nah, itu pasti nanti anak kelas 3 SMA-nya pun di awal tahun itu masih bisa megang. Jadi adalah beberapa metode pengajaran yang dibawa sama mereka ke pondok cabang gitu. Oh gitu. Jadi untuk menyetarakan ya. Iya benar. Jadi biar ilmunya semuanya dapat sama. Gitu. Mau jadi nggak ada di perbedaan pusat lah. mau di cabang sama intinya aja. Ilmunya sama gitu. Tergantung bagaimana cara penyampaiannya. penerima si peserta didik gitu kan. Kalau udah metodenya udah sama, ilmu yang dikasihnya juga udah sama, kan tinggal yang nerimanya aja gitu kan. Benar sih. Betul kan? Gimana kitanya? Gimana kitanya yang ngajar apa gimana nih? Yang nerima sebenarnya. Yang nerima kan? Kadang yang ngajar udah oke nih ya. Iya. Gitu oke, tak. Malah yang nerimanya nih. Ya namanya kita kegiatan full ya. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh benar-benar kegiatan full. Ya ada aja yang ngantuk mah gitu kan. Iya pasti. Kadang tiba-tiba ngantuk. Karena ditanya ya gitu. AO gitu kan. Tapi ada nggak ketika ngantuk ketika ditanya langsung sejawab gitu? Ada itu. Tapi emang dia jarang-jarang ya. Jarang. Dia nggak terlalu aktif sih sebenarnya di pramuka. Di akademiknya oke lah dia. Ada tuh teman saya itu ngantuk aja. Tapi kapan ditanya ngerti gitu. Paham gitu. Itu dapat maunah gitu kan. Iya, nggak tahu itu orang gimana kali ya. Pertolongan. Nah, itu pengalaman ketika di pondok. Iya. Kalau di Pondok Arifin gimana itu? Ya, kurang lebih seperti itu. Pasti ada perbedaan dong. Ya beda. Kalau dibilang beda-beda. Jadi gini, saya tuh dulu di pondoknya itu ada pramuka ketika SMP dan itu pun saya tuh pondoknya gabung ada sekolah luar, ada di pondoknya juga. Nah, ketika SMP saya ikut pramuka. Gitu. Udah ikut pramuka sama pembina saya di SMP segala macem berjenjang tuh. Dari penggalang ramu, rakit sampai terap saya sudah sampai gitu kan. Nah, ketika saya mau lulus SMP, kebetulan saya mau pindah pondok. Ketika saya mau pindah pondok, saya ditanya sama guru saya gitu yang di sana gitu. Arifin, kamu udah setelah lulus di sini mau kemana nih? Mau lanjut apa mau pindah gitu kan? Mau pindah Ustadz gitu. Mau pindah kemana? Pondok inilah gitu. Kenapa mau pindah ke pondok ini gitu kan? Karena pramukanya bagus Ustadz gitu kan. Saya mau ikut pramukanya Ustadz. Nah, di situ tuh guru saya bilang, kalau di tempat bagus kamu menjadi bagus itu biasa katanya. Benar. Tapi kalau di tempat yang sederhana ala kadarnya kamu bisa bagus itu baru luar biasa. Dan nggak jadi pindah. Nggak jadi pindah akhirnya. Ternyata saya mudah luluh orangnya gitu kan. Jadi gara-gara dibilang seperti itu, ya udah akhirnya nggak jadi pindah. Tetap di situ nggak ada pramukanya. Cobaan saya mencoba, saya bilang tuh sama itu saya kelas 1 saya bilang sama pengurusnya tuh. Iya benar. Pengurus pondok gitu kan. Kelas 3-nya Kak adain pramuka nanti saya bantu-bantu gitu kan. Udah nanti aja di berikutnya. Ini udah berjalan program kerjanya gitu kan. Akhirnya itu udah tuh naik berikutnya. Kakak kelas saya di atas saya setahun. Saya bilangin, Kak, adain dong pramuka pondoknya, nanti saya ini deh bantu-bantu deh gitu, atau saya mau belajar deh gitu. Katanya, waduh program kerjanya udah banyak, nanti aja di periode lu katanya gitu. Tunda-tunda terus ya. Yes, dan akhirnya giliran saya menjabat langsung aja, nggak pakai negosiasi angkatan saya gitu kan, periode langsung saya gitu. Jadinya. Langsung ngadain pramuka pondok. Nah, ketika saya ngadain pramuka pondok, saya berkhususnya ini ke anak-anak SMP dulu. Benar, dari bawah ya. Dari penggalang, karena untuk berjenjang nanti gitu. Benar. Jadi buat mereka biar betah juga di pondok, karena salah satu
peserta didik mau santri atau apa itu betah gitu di pondok dengan kegiatan-kegiatannya gitu. Jadi banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Jadi nggak mikirin pulang ya? Iya, ya kan nggak mikirin kapan dijenguk, duit udah habis, makanan gitu. Nggak ada. Makanan nggak ada gitu. Nah akhirnya ketika saya bikin Pramuka Pondok, udah saya udah sebar tuh, kasih tahu ke adik-adik itu kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP itu pokoknya yang mau pramuka ayolah gitu. Gabung. Nah, kita latihan setiap Jumat. Setiap Jumat jam ba'da asar. Gitu di ini. Enggak punya alat, enggak punya apa segala macam, kita dari nol. Karena bener-bener dari awal tuh. Akhirnya disitulah yuk kita bikin uang kas. Patungan. Jadi benar-benar dari awal banget ya. Dari awal banget kayak bisa dikatakan perintis lah ya. Bisa dibilang kayak gitu. Itu juga pun saya sedikit banyak ketika saya kelas 1 SMA itu. Saya mencari ilmu juga gitu. Kebetulan saya juga dapat izin juga dari pondok untuk keluar, misalnya ikut kegiatan di luar gitu kan. Karena kebetulan pondoknya itu dekat kecamatan. Nah, dekat kecamatan itu ada kuartir ranting. Nah, kebetulan saya ikut deh tuh waktu itu untuk seleksi Dewan Kerja Ranting. Karena deket dari pondok ke kuartir ranting tuh sekitar jalan kaki 5 menit nyampe. Wah, deket banget itu mah. Iya, makanya saya ya udah nggak apa-apa deket ini gitu. Kayak gitu, dan itu saya cari ilmu dari situ, dari luar. Bagaimana sih materinya, apa aja sih gitu kan. Nah, karena saya dapat ilmu waktu SMP itu, jadinya saya terapin untuk adik-adik yang penggalang ini. Sedangkan ilmu kepenegakan saya itu dapatnya dari ranting. Kayak gitu, kayak Iqbal. Nggak di pondok gitu, karena di pondok nggak ada pembinanya, nggak ada ininya. Paling ada lah beberapa ustadz sana, guru-guru sana yang suka-suka aja gitu. Tapi belum suka. Nggak mendalami atau kayak gimana, kayak gitu. Nah akhirnya sudah tuh lulus deh kita nih. Udah lulus? Mau kemana kita nih? Padahal kita suka nih sama pramuka nih. Ya udah, akhirnya lulus. Ya itu tadi ya. Iya. Kita dapat sekolahan. Kebetulan kita satu kampus. Satu kampus, satu kelas. Satu apa lagi nih? Satu tujuan. Sangga juga. Jadi gitu langsung. Udah buat yuk kita cari. Ada beberapa waktu itu ya? Iya, ada beberapa itu. Ada Aiman. Ada Samson. Benar. Iya, teman-teman kita ngumpulin kita di kampus, teman-teman yang suka pramuka. Saya pengen bikin gebrakan baru lah ya. Iya. Menonjolkan pramuka gitu. Iya, di kampus gitu. Ternyata nggak bisa gitu. Iya, mungkin ada kesibukan teman-teman yang lain ya. Birokrasi di kampus juga lumayan gitu. Kita harus perizinan ini itu gitu kan, apalagi kalau misalnya mau jadi UKM. Kan harus persetujuan dari UKM yang lain gitu kan. Makanya terlalu jauh untuk ngambil ke ranah sana, dan saya udah terlalu capek untuk melakukan hal yang seperti itu gitu kan. Udah kita bina satuan aja gitu. Misalnya teman ada, lu alumni mana? Iya. Sekolah lu butuh pramuka nggak? Gitu, udah gitu aja. Akhirnya ya itu perjalanan kita tuh dari awal.